Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabar? malam. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai iman. Iman Sebelum Iman. itu, mari kita mengetahui iman dan menurut pandangan kalian masing-masing. Dimulai dari Mulyadi. Ya, berbicara tentang iman berarti berbicara tentang keyakinan seseorang, apa yang diyakini dan dalam bentuk spiritualitas. Ya, begitu. Ya, bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana pendapat Anda tentang iman? Kalau saya masalah tentang iman, menurut pendapat saya sebuah kepercayaan terhadap sebuah agama. Oke, kepercayaan terhadap sebuah agama. Bagus. Apa pendapat antum tentang iman? Gus? Bagus. Ngelek, cok, ngelek. Astagfirullah. Ternyata saudara kita ini nge-lag. Ya, untuk itu Indra, bagaimana tentang Anda tentang iman ini? Baik, hampir sama dengan Ramadan dan Mujahid tadi. Iman adalah kepercayaan yang terkait dengan agama seseorang. Ya, mic-nya tolong mic-nya dipencet itu mic-nya. Kedengaran suaranya. Ya. Oke. Bagus apa sudah jaringannya sudah bagus? Ya, nanti kita tanya beliau ya. Dapat kita Tes. ya sudah. Ya, silakan. Bagaimana Oh, aman. pandangan Anda tentang iman? Ya, berbicara tentang iman. Kalau saya sih mengenai kepercayaan. Kepercayaan. Sesimpel itu. Oh iya. Ya, itulah tadi dari pendapat dari kalian semua bahwa ya dapat kita tarik kesimpulan bahwa iman itu merupakan kepercayaan dalam agama yang menyangkut spiritual manusia dalam mempercayai agama tersebut. Iman berasal menurut bahasa Arab, iman berakar pada kata amana, yuminu, imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Jadi simpelnya iman itu adalah bisa dikatakan sebagai keyakinan atau kepercayaan. Iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan yang maknanya hampir sama secara istilah. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 rukun iman ya. Ya. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua apa, Indra? Iman. Apa yang kedua, Indra? Apa Indra? Hah? Apa? Apa rukun iman yang kedua? Hah? 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 Iman kepada malaikat. Malaikat. Maaf, sorry. Yang ketiga, Gus, iman kepada kitab. Ramadan, rukun iman yang keempat, masih iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini saudara bagus ini keluar. Ini ada apa ini? Saudara ini. Mungkin jaringannya. Ya, kita lanjut saja. Seperti kita ketahui bahwa kitab yang diturunkan itu ada 4. Yang pertama Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Kemudian Sabur diterima oleh Nabi Daud. Ya.
Yang ketiga Isa, diterima oleh Nabi kemudian Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Kemudian yang terakhir dan sebagai penyempurnaan yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai mukjizat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan iman kepada hari akhir. Tentu saja kita harus percaya bahwa hari akhir itu ada, hari penghakiman itu pasti ada. Disitulah nanti kita akan ditimbang amalan kita, dan merupakan di hari akhir itu merupakan hari yang kekal. Jadi tidak ada hari kehidupan selanjutnya setelah hari akhir tersebut. Kemudian qada dan qadar. Qada merupakan ketetapan yang dituliskan oleh Allah sebelum manusia lahir di dunia. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Adakah? Ronan, ada tambahan? Tidak ada, Pak. TBC Apa sih Bang itu TBC? itu yang bagaimana itu? Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tahayul ya. Kita bahas satu persatu. Tahayul itu merupakan kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara akal. Tahayul merupakan cerita-cerita yang diceritakan di masyarakat terdahulu secara turun-temurun. Ya, seperti yang dikatakan saudara tadi bahwa orang tua kita lebih mudah percaya pada cerita-cerita orang zaman dulu ketimbang mempercayai suatu hukum yang sudah pasti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh tahayul itu kayak apa ya? Kayak meminta kepada pohon, mengunjungi kuburan hiasi pakai bunga-bunga begitu. Nah, Ya. Oh, yang begitu tidak boleh ya? ya itu tidak boleh itu. Tapi untung Sesajen. pada saat itu Muhammadiyah hadir oleh Muhammad Dahlan ya, dan alhamdulillah ya begitu. Sudah berkurang. Alhamdulillah. Kemudian bid'ah ini itu merupakan ketika ada tambahan dari suatu ibadah atau amalan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Namun orang-orang sering salah persepsi bahwa jadi HP dan laptop ini juga bid'ah. Ini salah, ini pemahaman yang keliru, ini cacat logika ini orang. Yang dimaksud bid'ah itu ketika pada suatu amalan atau ibadah itu terdapat gerakan tambahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi itu yang dimaksud. Gerakan tambahan ya. Ya begitu, kayak misalnya contohnya bid'ah itu seperti ketika sholat kemudian salam lalu kita membalikkan tangan begini atau begini ketika salam, itu termasuk bid'ah. Oh iya. Karena ada gerakan tambahan. Kemudian apa tadi lagi? Khurafat. Khurafat adalah kepercayaan terhadap cerita, rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal. Ya ini sudah masuk percaya, yang berupa informasi yang dicampurkan dengan perkara dusta atau berdasarkan hayalan yang tidak masuk akal. Dalam kaidah Islam, perbuatan ini termasuk dari syirik serta bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti kayak zodiak itu. Zodiak yang Merkurius, Jadi zodiak tidak boleh. Neptunus, Capricorn. Uranus, Capricorn, Scorpio, Uranus. Ya, begitu itu kita tidak boleh mempercayainya. Zodiak Neptunus tidak boleh dipercayai. Ya, katanya zodiak Scorpio itu pendiam, ya itu tidak boleh dipercaya. Karena pendiamnya seorang itu bukan berasal dari zodiak itu, ya. Zodiak Uranus juga Zodiak Uranus juga. kebal. Ya, dikatakan bahwa zodiak Uranus itu kebal satir, ya.
Ya, Pembohong. Tak 20. ya. Namun Muhammadiyah hadir pada saat itu untuk menyelamatkan warga Indonesia pada zaman itu ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Ya, itu Dan saja singkat seputar TBC tadi. Karena waktu Zoom sudah tinggal sisa 3 menit. Ya, maka berakhirlah perbincangan singkat kita mengenai iman. Ya. Bila ada kata yang menyinggung hati dan juga perasaan, dimaafkan saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.